Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil jilid 1. Kita masih di bab mausul. Ini syair atau bait ke-10 dari bab mausul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman 'indil ladzi ibnuhu kufil. Dan jumlah atau serupanya jumlah itu alladhi yang disambungkan akan dianya seluruh mausul bihi dengannya alladhi. Di sini jumlatun khabar muqaddam. Aur ataf shibhu kita ataf kepada jumlatun. Kemudian alladzi ini mubtadanya. Jadi susunannya bermula alladzi yang disambungkan akan dianya mausul dengannya alladzi itu jumlah atau serupanya jumlah. Jadi sebelumnya semua mausul butuh kepada silat. Yang menjadi silat bisa jumlah, bisa juga serupa jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah mubtada dan khabar, jumlah fi'liyah, jumlah fi'il dan fa'il, atau jumlah fi'il dan naib fa'il. Nah. Mana contohnya? Kaman indil ladzi ibnuhu kufil. Nah, seperti bermula siman yang ada ia di sisiku itu si alladzi. Yang bermula anaknya si alladzi itu ditanggungkan orang akan dianya anak. Jadi di sini man mausul pertama, indi ini jadi silatnya dharaf. Berarti masuk dalam serupa jumlah. Kemudian alladzi juga isim mausul, ibnuhu kufil ini jumlah mubtada dan khabar. Ini contoh yang jadi silat yaitu jumlah. Bermula siman yang ada ia di sisiku itu alladzi. Yang bermula anaknya alladzi itu ditanggungkan orang akan dianya anak. Man isim mausul mabni di atas sukun pada mahrafa mubtada. Dia butuh kepada silat dan aid. Indi dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf. Nah, jadi silat man damir dalam yang ada di tempat muta'allaq jadi aid man. Kaman istaqarra indi. Seperti bermula siman yang tetap ia di sisiku itu. Alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa khabar man. Kemudian alladzi isim mausul butuh kepada silat dan aid. Silat jumlah. Ibnu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Mudhaf ibnuhu mudhaf ilaih. Kufil ini jumlah fi'il dan naib fa'il pada maharafa khabar ibnu. Jumlah ibnuhu kufil. Jumlah ismiyah, jumlah mubtada dan khabar jadi silat alladzi. Dhamir yang ada pada ibnuhu, dhamirhu jadi aid. Nah, jadi ini contoh yang jadi silat. Serupa jumlah ini contoh jumlah. Silatul mausuli la takunu illa jumlatan aw shibha jumlatin. Bermula silat mausul itu tidak ada ianya silat mausul kecuali itu jumlah aw shibha jumlatin atau serupa jumlah. Yang menjadi silat mausul jumlah atau serupa jumlah. Tentunya kecuali yang menjadi silat alif lam, karena yang menjadi silat alif lam ya isim fa'il itu sendiri langsung wasaf. Wa na'ni bi syibhil jumlati dzarfa wal jarra wal majrura. Dan kami maksud dengan serupa jumlah akan dharaf dan jar dan majrur. Jadi dharaf dan jar majrur masuk dalam kategori serupa jumlah dan dia bisa kita jadikan sebagai silat mausul. Wa hadza fi ghairi silatil alif wal lam. Bermula ini yang menjadi silat mausul yaitu jumlah atau serupa jumlah. Bermula ini itu sabit pada bukan silat alif dan al. Alif dan lam. Kalau yang menjadi mausul alif dan lam, silatnya nanti beda dia. Wa sayati hukmuha dan akan datanglah oleh hukumnya silat alif dan lam. Di bait selanjutnya nanti beliau akan menjelaskan sifatun sharihatun nanti. Sifat yang sharih jadi silat langsung. Ini mausul selain alif lam yang menjadi silatnya ada kala jumlah, ada kala serupa jumlah. Kalau jumlah kita udah tahu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Serupa jumlah yaitu dzaraf dan jar majrur. Wa yishtaratu fil jumlatil mausuli biha salah satu syurutin. Dan disyaratkan pada jumlah
yang disambung orang dengannya jumlah akan 3 segala syarat. Jumlatil mausuli kita naik kepada jumlati. Pengikatnya dhamirha kembali ke jumlah. Disyaratkan pada jumlah yang disambungkan orang dengannya jumlah akan apa disyarat 3 segala syarat. Ya, jadi jumlah yang kita jadikan silat, mausul maksudnya silat. Jumlah yang kita jadikan silat harus ada 3 syarat. Ahaduha antakuna khobariyah. Bermula salah satunya 3 itu bahwa ada ianya jumlah itu khobariyah. Harus jumlah khobariyah. Berita, bukan jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah itu seperti jumlah fi'il amar misalkan, talabiyah, atau jumlah tamani, jumlah taraji. Itu namanya jumlah insya'iyah. Asani kaunuha khaliyatan min makna ta'ajub. Bermula syarat yang kedua itu keadaannya jumlah itu khaliyatan. Khaliyatan khabar kaunu. Bermula yang kedua itu keadaannya jumlah itu khaliyatan. Itu terbebas dari makna ta'ajub. Jumlah yang menjadi silat ada 3 syarat. Pertama harus jumlah khabariyah. Yang kedua harus terbebas dari makna ta'ajub. Enggak ada ta'ajubnya. Berarti bukan jumlah ta'ajub. Fi'il ta'ajub. Asalisu kaunuha ghaira muftakiratin ila kalamin qablaha. Bermula syarat yang ketiga itu keadaannya jumlah itu tidak butuh, ghairu muftakiratin, tidak butuh ila kalamin qablaha, kepada kalam sebelumnya jumlah. Nah, jumlah yang kita jadikan sebagai silat, jumlah itu tidak butuh kepada kalam sebelumnya, tidak terikat dengan kalam sebelumnya. Nah, kalau terikat nggak boleh. Nah, nanti ada contohnya. Waqturiza bil khabariyati min ghairiha wa hiya talabiyatu wal insya'iyatu. Waqturiza, dan dikeluarkan dengan khabariyah min ghairiha dari lainnya khabariyah. Jadi ini dikeluarkan dari syarat pertama tadi. Jumlah yang menjadi silat ada 3 syarat. Syarat pertama harus khabariyah. Kalau syarat pertama khabariyah, waqturiza, dan dikeluarkan dengan khabariyah dari selainnya khabariyah. Berarti kalau bukan khobariyah nggak boleh jadi silat. Apa yang bukan khobariyah? Wahiyat talabiyatu wal insya'iyatu. Dan dianya khobariyah itu talabiyah dan insya'iyah. Jumlah talabiyah fi'il amar atau fi'il nahi. Dan jumlah insya'iyah nggak boleh juga jadi silat. Fala yajuzu ja'anil ladzi idribhu. Maka tidak boleh oleh. Jadi ja'ani ini fa'il yajuzu. Maka tidak boleh oleh ja'anil ladzi idribhu. Telah datang kepadaku oleh si alladzi yang pukul olehmu akannya si alladzi. Jadi enggak boleh idribhu kita jadikan silat alladzi. Kenapa? Karena idrib ini talabiyah fi'il amar. Khilafan lil kusai. Berbeda bagi kusai. Kalau menurut kusai boleh saja jumlah talabiyah jadi silat. Jadi satu orang doang yang membolehkan. Ini juga bukan sembarangan tentunya. Wala ja'anil ladzi laitahu qaimun. Dan tidak harus juga la ja'ani kita atas kepada ja'a. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Wala, dan tidak boleh oleh ja'ani datang kepadaku oleh alladzi laitahu, yang mudah-mudahannya alladzi itu berdiri. Jadi alladzi semausul di sini laitahu qaimun, ini tamanni namanya. Jadi tamanni itu insya. Tentunya kita udah tahu insya. Insya sesuatu yang tidak muhtamil benar dan salah. Kalau muhtamil ada kemungkinan benar dan salah itu namanya khabariyah. Kita bilang ke orang si Zaid pergi ke pasar. Zahaba Zaidun ila sauq. Telah pergilah si Zaid ke pasar. Itu kan bisa benar bisa salah. Nah, tanpa melihat kepada orang yang mengucapkannya. Tapi kalau mudah-mudahan saja dia berdiri, itu kan enggak ada hubungannya dengan benar-benar salah, harapan. Jadi nggak boleh. Laitahu qaimun jadi silat nggak boleh karena dia insya, tamanni. Khilafan li Hisham, berbeda bagi Hisham. Menurut Hisham boleh saja nggak apa-apa. Semua ada khilafnya. Waqturiza bi khaliyatin min makna ta'ajub min jumlati ta'ajub, dan dikeluarkan dengan perkataan terbebas dari makna ta'ajub. Tadi syarat yang kedua, kaunuha keadaannya jumlah itu bebas dari makna ta'ajub. Dan dikeluarkan orang dengan terbebas dari makna ta'ajub. Dari mana dikeluarkan? Dari jumlah ta'ajub. Jumlah ta'ajub nggak boleh jadi
silat. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Ja'anil ladzi ma ahsanahu. Datang kepadaku oleh alladzi ma ahsanahu, yang alangkah indahnya si alladzi. Yang alangkah baiknya si alladzi. Jadi ma ahsana ini ta'jub. Jadi ta'jub itu ada dua, ada ma af'ala, ada af'il bih. Nah, af'il bih kan ada dua wazan ta'jub dalam kitab Mutammimah. Jadi enggak boleh jumlah ta'jub dijadikan silat. Enggak boleh kita membuat satu susunan ja'anil ladzi ma ahsanahu. Datang kepadaku oleh alladzi yang alangkah bagusnya alladzi. Wa in qulna innaha khabariyah. Sekalipun kita mengatakan bahwa sungguhnya ta'jub itu khabariyah. Walaupun kita menyatakan jumlah ta'jub jumlah khabariyah, tetap ta'jub enggak boleh jadi silat. Nah. Karena yang menghalangi dia jadi silat bukan khabariyah atau apanya, tapi ta'ajubnya. Wa ihturidza bi ghairi muftakiratin ila kalamin qablahu min nahwi ja'anil ladzi lakinnahu qaimun. Dan dikeluarkan dengan ucapan tidak butuh kepada kalam sebelumnya jumlah. Tadi syarat ketiga, syarat jumlah yang jadi silat, keadaannya jumlah tidak butuh kepada kalam sebelumnya. Keluar dengan tidak butuh kepada kalam sebelumnya, kalau butuh kepada kalam sebelumnya. Kalau butuh kepada kalam sebelumnya enggak boleh. Mana contoh yang butuh? Nah ini. Maka dikeluarkan wahturiza, dan dikeluarkan dengan tidak butuh kepada kalam sebelumnya dari seumpama ja'anil ladzi lakinnahu qaimun, datang kepadaku oleh si alladzi, tetapinya si alladzi itu yang berdiri. Nah, lakinnahu qaimun ini enggak boleh jadi silat alladzi. Kenapa? Karena lakinna dia masih butuh kepada ja'anil ladzi. Kenapa? Karena lakinna istidrak. Yang namanya istidrak itu otomatis berada di antara dua kalam. Enggak disebut istidrak kalau dia sendiri. Jadi di istidrak atau dikecualikan itu tentunya ada kalam sebelumnya. Nah, jadi enggak boleh ja'anil ladzi lakinnahu qaimun, datang kepadaku oleh alladzi tetapinya si alladzi itu berdiri. Nah, ini enggak boleh walaupun kelihatan maknanya biasa aja. Nah. Fa inna hadhil jumlata tastada'i sabqa jumlatin ukhra. Maka sesungguhnya ini jumlah lakinnahu qaimun. Maka sesungguhnya ini jumlah istidrakiyah itu butuh ya, tastada'i butuh ya sabqa jumlatin ukhra, akan terdahulu jumlah yang lain. Namanya istidrak itu mesti harus ada jumlah yang lain, karena arti istidrak itu kan kita mengeluarkan sesuatu yang waham sebutnya. Nah. Contoh, ma qa'ada Zaidun lakinnahu qaimun. Tidak duduklah oleh si Zaid, tetapinya si Zaid itu berdiri. Yang namanya kita istidrak, tentu lakinnahu qaimun ini butuh kepada ma qa'ada Zaidun, masih ada kaitannya. Tidak duduklah oleh si Zaid, tetapinya si Zaid itu berdiri. Ini contoh tidak boleh. Jadi kesimpulan sementara, jumlah yang kita jadikan silat harus ada 3 syarat. Syarat pertama khabariyah, enggak boleh thalabiyah, enggak boleh insya'iyah. Syarat kedua terbebas dari mana ta'ajub, kalau jumlah ta'ajub enggak boleh. Syarat ketiga tidak butuh kepada kalam sebelumnya. Kalau butuh kepada kalam sebelumnya semacam ada istidrak, enggak boleh. Ya. Wa yushtaratu fi dharfi wal jari wal majruri ayyakuna tammaini. Disyaratkan pada dharaf dan jar dan majrur bahwa adalah keduanya. Keduanya dharaf dan jar majrur tammaini itu sempurna keduanya. Dharaf dan jar majrur yang kita jadikan silat syaratnya harus sempurna. Ya. Dharaf yang sempurna atau jar majrur yang sempurna. Apa maksud sempurna? Wal ma'niyu, isim maf'ul dari ana, wal ma'niyu, wal marmiyu, rama yarmi ramyan, ramen marmiyun. Wal ma'niyu bit tammi ayyakuna fil wasli bihi faidatun. Bermula yang dimaksud dengan tam itu bahwa adalah dalam menyambung dengannya. Bermula yang dimaksud dengan tam itu bahwa adalah dalam menyambung dengannya itu faedah. Bagaimana cara mengembalikan dhamirnya? Disyaratkan pada dharaf dan majrur bahwa adalah keduanya itu tam. Bermula yang dimaksud dengan tam itu bahwa adalah dalam menyambung dengannya dharaf.
atau dengannya jar majrur itu faedah. Nah, ketika daraf jar majrur kita jadikan silat ada faedahnya. Kalau nggak ada faedah, nggak boleh. Mungkin kita belum paham. Lanjut dulu. Nahu contoh ja'alladzi indaka, datanglah oleh alladzi yang ada ia di sisimu. Ja'alladzi istaqarra indaka. Jadi mudahnya begini. Daraf atau jar majrur untuk mengetahui bahwa dia tam, ketika kita muta'alakkan dia dengan fi'il yang umum bisa dipahami. Fi'il yang umum bukan fi'il khusus. Karena takdirnya kan istaqarra atau wajada. Ja'alladzi indaka, datanglah oleh alladzi istaqarra yang tetap ia di sisimu. Atau yang ada ia di sisimu. Nah, jadi kita paham maksudnya. Nah, ini dianggap sempurna. Jangan kita takdir fi'il khusus. Ja'alladzi akala indaka, datanglah si alladzi yang makan ia di sisimu. Nah, ketika kita mentakdirkan fi'il umum kita paham. Kalau kita takdirkan fi'il khusus pasti paham. Ini ketika kita takdirkan muta'alaq daraf atau jar majrur tadi dengan fi'il yang umum ada maknanya. Ketika itu disebut tam. Contoh ja'alladzi indaka, datanglah alladzi yang maujud ianya alladzi di sisimu. Yang ada ianya alladzi di sisimu. Jadi indaka ini muta'alaq kepada istaqarra jadi silat alladzi. Zamir yang ada pada istaqarra jadi aid alladzi. Walladzi fid dari misalkan, datanglah oleh si alladzi yang maujud ia, yang ada ia di dalam rumah. Nah, jadi kita bisa paham, oh orang yang ada dalam rumah. Nah, ini dianggap fit dari jar majrur yang sempurna. Karena nanti ada contoh yang tidak sempurna. Wal amel fihima fi'lun mahdhufun wujuban, dan bermula amel pada keduanya daraf dan jar majrur itu fi'il yang dibuangkan akan ianya fi'il nisbah wajib. Jadi maksud amel pada keduanya daraf dan jar majrur. Jadi daraf butuh kepada muta'alaq, jar majrur butuh kepada muta'alaq. Amelnya apa? Fi'il yang dibuang. Fi'lun mahdhufun wujuban, fi'il yang dibuang. Makanya tadi ja'alladzi istaqarra indaka. Alladzi istaqarra fid dari. Nah, jadi kalau daraf dan jar majrur yang jadi silat mesti muta'alaqnya kepada fi'il, enggak boleh kepada isim. Kalau jadi khabar boleh muta'alaqnya isim fa'il. Nah, Zaidun fid dari, Zaidun sabitun fid dari boleh, atau Zaidun mustaqirrun. Kita takdirkan wasah boleh. Nah, karena yang jadi khabar kan boleh mufrad, boleh jumlah. Tetapi yang jadi silat mesti jumlah, karena itu muta'alaq silat. Muta'alaq daraf atau jar majrur yang jadi silat mesti fi'il. Wa takdir bermula takdir itu ja'alladzi istaqarra indaka. Datanglah oleh alladzi yang tetap ya di sisimu. Jadi pada hakikatnya istaqarra indaka lah yang jadi silat. Tapi dalam istaqarra jadi aid. Au alladzi istaqarra fid dari, datanglah oleh alladzi yang tetap ya dalam rumah. Nah, ini dikeluarkan. Fa illam yakuna tammaini lam yajudil waslu bihima. Maka jika tidak adalah keduanya daraf dan jar majrur itu sempurna keduanya, enggak sempurna. Arti enggak sempurna ketika dimuta'alakkan dengan fi'il yang umum tadi seperti istaqarra enggak ada maknanya. Nah, maka jika tidak adalah keduanya itu sempurna, niscaya tidak bolehlah oleh sambung dengan keduanya daraf dan jar majrur, enggak boleh jadi silat. Fala taqulu, maka tidak engkau kata ja'alladzi bika. Nah, ja'alladzi bika, datanglah oleh alladzi yang tetap ia dengan dirimu. Apa yang tetap dengan dirimu? Enggak jelas. Semua yang ada dirimu ya tetap. Nah, jadi enggak ada faedahnya bika ketika dimuta'alakkan kepada istaqarra. Ja'alladzil yauma, datanglah oleh alladzi yang ada. Yang ada ianya alladzi pada hari ini. Yang ada pada hari ini apa? Enggak bisa dipahami karena semua ada pada hari ini. Nah, semua yang maujud ada pada hari ini. Jadi enggak ada maknanya. Beda dengan di atas. Datanglah alladzi yang ada dalam rumah, jelas. Nah, datanglah alladzi yang sekarang ada di depanmu, kan jelas. Ada batasnya. Ini datanglah alladzi yang alladzi itu melekat pada dirimu. Apanya? Nah, jadi bika ini dianggap daraf yang enggak sempurna, enggak ada faedahnya, enggak boleh jadi
Jadi sila walaupun kelihatan menurut kita seolah-olah sama aja dengan fit dari, ternyata enggak. Ja'alladzil yawma, datanglah alladzi yang tetap ia pada hari ini. Yang tetap pada hari ini apa? Enggak jelas karena banyak hal. Nah, itu maksudnya. Ini al-yawma enggak boleh jadi silat alladzi karena enggak tam. Bika juga enggak boleh jadi silat karena enggak tam. Nah, jadi kesimpulannya yang menjadi silat boleh jumlah, boleh serupa jumlah. Serupa jumlah daraf atau jar marju. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.